Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai analisis laporan keuangan. Next. Adapun anggota terdiri dari Laurencia Dini dengan NIM awalan 22 dan akhiran NIM 028, dengan saya sendiri Niputu Sri Indah Damayanti dengan NIM awalan 22 dan akhiran 037, dan Kris Maria BR Munte dengan awalan NIM 22 akhiran 045. Next. Adapun subjudul yang kami bawakan adalah yang pertama itu bisnis digital, yang kedua pasar modal, yang ketiga ada bursa, yang keempat ada laporan keuangan, yang kelima ada analisis laporan keuangan, yang keenam ada kesimpulan. Next. Baik, untuk bisnis digital akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu bisnis digital sebagai langkah awal dari pembahasan materi yang kami bawakan kali ini. Bisnis digital pada dasarnya adalah seluruh kegiatan bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi digital, internet, serta perangkat elektronik. Jadi konsepnya lebih luas dari sekedar jual beli online. Contohnya yang pertama itu perusahaan transportasi seperti Gojek dan Grab yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang lewat aplikasi. Lalu ada marketplace seperti Tokopedia dan Shopee yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bahkan, layanan langganan digital seperti Spotify dan Netflix juga masuk dalam kategori bisnis digital. Kunci dari bisnis digital adalah transformasi dari cara konvensional ke digital agar lebih cepat, efisien, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Next. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja karakteristik atau ciri khas dari bisnis digital. Di antaranya yakni, yang pertama, bisnis digital itu berbasis teknologi. Ini berarti segala proses, mulai dari pemasaran, transaksi hingga distribusi, memanfaatkan platform digital. Ciri yang kedua yakni bisnis digital itu cepat dan efisien. Itu artinya transaksi yang dulu butuh waktu lama, sekarang bisa selesai hanya dalam hitungan detik. Lalu bisnis digital itu mencakup jangkauan global. Bisnis digital ini tidak terbatas oleh lokasi fisik. UMKM kecil pun bisa menjual produknya hingga ke luar negeri. Yang keempat, ada data driven. Setiap interaksi konsumen menghasilkan data, dan data ini dipakai untuk menentukan strategi. Lalu yang kelima, ada fleksibel dan inovatif, yang dimana bisnis digital mudah beradaptasi dengan perubahan tren. Contohnya, penjual cepat beralih dari Facebook ke TikTok Shop. Artinya di sini, bisnis digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kecepatan beradaptasi dengan perubahan. Next. Oke, lanjut di sini saya membahas jenis-jenis dari bisnis digital. Di antaranya itu ada dari bidang e-commerce seperti toko online, marketplace, dan social commerce. Aplikasinya itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Lalu di bidang fintech, yang mana merupakan layanan keuangan digital, termasuk dompet digital, paylater, hingga investasi online. Aplikasinya itu seperti GoPay, OVO, Dana, dan Kredivo. Selanjutnya di bidang digital marketing, yang mana merupakan strategi pemasaran lewat media sosial, misalnya dengan iklan Google atau SEO. Lalu pada konten dan creative industry, itu terdapat platform YouTube, podcast, TikTok, dan blog. Kreator konten bahkan bisa menjadikan ini sebagai profesi utamanya. Lalu ada software as a service, yang mana ini merupakan layanan penyediaan software berbasis langganan. Itu misalnya Canva, Microsoft, atau Zoom. Lalu selanjutnya itu on-demand service,
yang mana merupakan layanan berbasis aplikasi sesuai kebutuhan. Misalnya transportasi online, pengantaran makanan, hingga pemesanan tiket. Contoh aplikasinya itu ada Gojek, Grab, dan Traveloka. Setiap jenis bisnis digital ini mempunyai karakteristik dan potensi keuntungan yang berbeda, tergantung dengan segmen pasarnya. Oke, next. Lalu dari segi manfaat, bisnis digital memberi dampak ke berbagai pihak. Yang pertama bagi perusahaan. Bisnis digital ini melalui proses yang lebih efisien, sehingga biaya operasional berkurang, akses ke konsumen makin luas, dan komunikasi dengan pelanggan juga dapat lebih cepat. Lalu manfaat bagi konsumen itu konsumen dapat dengan mudah menemukan barang atau jasa, lalu terdapat pilihan yang lebih banyak, harga lebih kompetitif, serta layanan lebih cepat. Selanjutnya ada manfaat bagi perekonomian, yakni dapat mendorong lahirnya startup baru sehingga menciptakan lapangan kerja, serta dapat membantu pertumbuhan UMKM, serta memperkuat daya saing ekonomi digital nasional. Dari manfaat bisnis digital inilah mengapa bisnis digital dianggap sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi saat ini. Next. Baik, di sini lanjut saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Next. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu emiten atau perusahaan, dengan pihak yang memiliki dana lebih, yaitu investor. Terdapat dua sudut pandang mengenai pasar modal. Yang pertama itu secara umum, pasar modal ini mencakup seluruh lembaga keuangan, perantara, dan instrumen keuangan. Lalu secara artian sempit, pasar modal hanya berfokus pada transaksi saham, obligasi, dan efek lain yang diperdagangkan di bursa efek. Pasar modal punya fungsi vital karena menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk perusahaan sekaligus sarana investasi bagi masyarakat. Next. Pasar modal merupakan tempat berlangsungnya transaksi investasi, khususnya jual beli surat berharga. Transaksi di pasar modal ini dapat berbentuk beberapa jenis. Jenis transaksi pertama adalah utang berjangka, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Transaksi ini dilakukan dengan cara menerbitkan surat berharga yang merupakan janji tertulis untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga. Surat ini dijamin oleh hukum dagang dan hukum perdata, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Bentuk utang berjangka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu obligasi, yaitu surat pengakuan utang dengan bunga tetap dan jangka panjang, yakni lebih dari 3 tahun. Kemudian ada sekuritas lainnya, seperti like, warrant, opsi, dan future, yang umumnya memiliki jangka menengah, yaitu antara 1 hingga 3 tahun. Jenis transaksi yang kedua adalah penyertaan modal, atau biasa kita kenal dengan istilah saham. Dalam jenis ini, investor menyertakan dana untuk mendapatkan sebagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Sebagai pemegang saham, investor akan mendapatkan dua hak utama. Yang pertama adalah dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah hak kepemilikan serta tanggung jawab sebagai pemegang saham. Perlu diketahui juga bahwa saham bersifat liquid, artinya saham dapat diperjualbelikan secara bebas di bursa efek. Terakhir di sini saya akan membahas mengenai bagaimana mekanisme transaksi ini berlangsung di bursa. Transaksi dilakukan di bursa efek yang berada di bawah pengawasan ketat dari otoritas pasar modal. Emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan surat berharga, hanya bisa menjual surat-surat tersebut apabila sudah memenuhi persyaratan resmi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi investasi. Proses transaksi ini dilakukan di bursa dengan aturan ketat, diawasi oleh otoritas jasa keuangan agar tetap aman, transparan, dan melindungi investor.
Lalu sebelumnya pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan. Sedangkan pasar keuangan itu sendiri merupakan tempat di mana terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan aset keuangan. Tempat ini biasanya terorganisasi dengan baik. Tujuannya adalah agar proses transaksi berjalan dengan lancar dan efisien. Meskipun demikian, tidak semua pertukaran aset harus terjadi di pasar resmi. Pertukaran bisa juga terjadi langsung antar pihak, asalkan ada kesepakatan di antara keduanya. Pasar keuangan bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan jenis kewajiban keuangan yang diperjualbelikan. Itu ada pasar utang atau dalam bahasa Inggris disebut debt market. Adalah tempat terjadinya perdagangan surat utang, yang dimana di pasar ini, investor membeli surat utang dengan harapan akan menerima pembayaran kembali beserta bunga pada waktu yang telah disepakati. Yang kedua adalah pasar ekuitas atau equity market, yaitu tempat perdagangan saham atau penyertaan modal. Di pasar ini, investor menyetorkan dana sebagai modal dan memperoleh kepemilikan dalam suatu perusahaan. Klasifikasi kedua dilihat dari jangka waktu jatuh tempo dari instrumen keuangan yang diperdagangkan. Yang pertama itu ada pasar uang atau money market, adalah tempat terjadinya transaksi keuangan dengan jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Contoh instrumennya bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga komersil. Sedangkan pasar modal atau capital market adalah tempat berlangsungnya transaksi dana dengan jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Di pasar ini, instrumen yang umum diperdagangkan adalah saham, obligasi, dan reksadana. Jadi, pasar modal sebenarnya merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan yang lebih luas. Oke, next. Selanjutnya di sini saya akan membahas lebih rinci pasar keuangan berdasarkan jangka waktu jatuh temponya. Secara umum, pasar keuangan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan hal ini, yaitu yang pertama pasar uang atau money market. Ciri utamanya adalah pendanaan atau transaksi keuangan yang bersifat jangka pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Fungsi dari pasar uang adalah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek, seperti institusi keuangan atau perusahaan, dengan pihak yang sedang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Pelaku utamanya terdiri dari bank komersial yang biasa menyediakan instrumen pasar uang, dan juga lembaga non-keuangan yang memiliki kelebihan dana dan ingin menempatkan dalam instrumen jangka pendek. Adapun manfaat pasar uang antara lain, perusahaan bisa memperoleh dana dengan cepat untuk keperluan operasional harian, dan juga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, misalnya melalui deposito atau surat berharga pasar uang. Lalu selanjutnya ada pasar modal atau capital market yang berfokus pada pendanaan atau investasi jangka panjang. Ciri utamanya adalah bahwa semua pendanaan di pasar ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pelaku utamanya sangat beragam, meliputi individu atau investor perorangan, pemerintah, organisasi, serta perusahaan besar yang menerbitkan atau membeli instrumen pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi jangka panjang, reksadana, dan berbagai instrumen investasi lainnya. Manfaat dari pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan dana untuk pengembangan bisnis jangka panjang, lalu memberikan peluang investasi jangka panjang bagi masyarakat, yang tentunya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai catatan penting di sini, bahwa perbedaan utama antara pasar uang dan pasar modal terletak pada jangka waktu investasinya, bukan pada nilai nominal dari investasi tersebut. Oke, next.
Pasar modal terbagi lagi berdasarkan tahap transaksinya. Yang pertama itu pasar perdana atau primary market, merupakan tempat di mana saham atau surat berharga ditawarkan untuk pertama kalinya oleh perusahaan atau yang kita sebut dengan emiten kepada masyarakat luas. Di tahap ini saham belum dicatatkan di bursa efek. Artinya masyarakat membeli langsung dari perusahaan melalui penjamin emisi atau underwriter. Harga saham pada pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan penerbit saham. Lalu yang kedua itu ada pasar sekunder atau secondary market. Setelah saham melewati pasar perdana atau sudah tercatat di bursa, maka perdagangan berikutnya akan terjadi di pasar sekunder. Di pasar ini, saham diperjualbelikan antar investor tanpa keterlibatan langsung dari perusahaan penerbit. Di sini harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Nilai saham bisa berubah-ubah, dan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kinerja perusahaan, dividen yang dibagikan, maupun prospek bisnis ke depan. Dan juga faktor eksternal seperti situasi politik, kebijakan moneter, dan tingkat inflasi. Perlu diperhatikan bahwa pada pasar sekunder, hasil penjualan saham tidak lagi masuk ke perusahaan, melainkan menjadi hak dari investor yang menjual saham tersebut. Oke, next. Selanjutnya itu ada pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga adalah tempat terjadinya perdagangan efek di luar bursa resmi yang biasa disebut juga dengan perdagangan over the counter atau OTC. Perdagangan ini tidak dilakukan di lantai bursa, melainkan secara langsung melalui jaringan antar pelaku pasar modal seperti perusahaan sekuritas dan investor besar. Meskipun dilakukan di luar bursa, pasar ketiga tetap menyediakan informasi harga dan data transaksi sehingga tetap dapat dipantau oleh publik atau regulator. Namun perlu dicatat di sini bahwa di Indonesia sendiri, bentuk dari pasar ketiga atau bursa paralel ini sudah dihapus demi efisiensi dan juga untuk menyatukan semua transaksi efek agar lebih terpusat di Bursa Efek Indonesia. Lalu pasar keempat ada atau fourth market, yaitu perdagangan efek yang dilakukan langsung antar investor institusi atau antar pemodal besar, yang kita sebut sebagai block sale. Transaksi di pasar keempat ini dilakukan tanpa melalui perantara, sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan fleksibel, terutama untuk transaksi dalam jumlah besar. Walaupun tanpa perantara, transaksi besar di pasar keempat tetap wajib dilaporkan dan dicatat oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang merugikan pasar secara keseluruhan. Oke, next. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang peranan pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Ada 4 fungsi utama, itu yang pertama ada fungsi tabungan atau saving function, yakni pasar modal memberikan alternatif investasi yang lebih produktif dibanding tabungan biasa. Dengan menempatkan dana pada instrumen pasar modal, nilai uang dapat terlindungi dari inflasi. Lalu fungsi yang kedua itu ada fungsi kekayaan atau wealth function, yang mana pasar modal juga berfungsi sebagai sarana penyimpanan kekayaan. Investasi dalam bentuk saham atau obligasi dapat dijadikan cadangan kekayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi yang ketiga ada fungsi likuiditas atau liquidity function, yang mana surat berharga di pasar modal bisa dengan mudah dijual kembali menjadi uang tunai. Likuiditas yang tinggi membuat investor merasa aman karena bisa mencairkan investasinya kapan saja dengan biaya rendah dan risiko kecil. Lalu fungsi yang keempat ada fungsi pinjaman atau credit function. Merupakan pasar modal juga menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah maupun perusahaan. Misalnya dengan menerbitkan saham atau obligasi, perusahaan bisa mendapatkan dana segar tanpa harus bergantung pada pinjaman bank.
Dengan keempat fungsi ini, kita bisa melihat bahwa pasar modal bukan hanya sekedar tempat jual beli efek, tapi juga mesin penggerak ekonomi. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih efek yang diperdagangkan di pasar modal. Next. Jadi, apa sih itu saham? Saham itu adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Jadi, ada pun jenis-jenis saham. Yang pertama itu dari segi cara peralihan. Yang pertama itu saham atas unjuk, yang dimana nama pemilik tidak tertulis dan mudah dialihkan. Yang kedua itu saham atas nama, yang dimana nama pemilik ini tertulis dan sulit dialihkan karena ada syarat atau prosedur. Yang kedua dari segi hak tagih, yang dimana saham biasa ini biasanya pemilik berhak ikut RUPS, yang dimana membeli right issue dan mendapatkan dividen atau bisa dibilang tidak tetap. Yang kedua itu ada saham preference, yang dimana pemilik ini mendapatkan dividen tetap tetapi biasanya dibayar tiap kuartalnya. Next. Adapun istilah harga saham di monitor perdagangan. Yang pertama itu adalah previous price, yang dimana harga penutupan hari sebelumnya. Yang kedua itu ada opening price, yang dimana harga saat pembukaan sesi pertama dimulai dari 09.30 WIB, yang dimana itu adalah pembukaan sesi pertama. Yang ketiga ada high price, yang dimana harga tertinggi sepanjang hari. Yang keempat itu adalah lowest price, yang dimana harga terendah sepanjang hari. Yang kelima itu adalah price, yang dimana harga terakhir yang terjadi. Yang keenam itu adalah change, yang dimana selisih antara harga pembukaan dan harga terakhir. Yang terakhir itu adalah closing price, yang dimana harga penutupan sesi kedua itu sampai 16 WIB. Next. Adapun resiko dalam investasi saham. Yang pertama itu adalah resiko likuiditas, yang dimana memegang saham berhak klaim terakhir saat perusahaan bangkrut, sehingga tidak bisa mendapatkan apa-apa jika aset habis untuk membayar kewajiban. Yang kedua itu tidak ada agen dividen, yang dimana perusahaan ini akan menahan seluruh keuntungan tanpa membagikan dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga itu adalah kehilangan modal, yang dimana terjadi saat saham dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli. Yang terakhir itu adalah delisting saham, yang dimana saham dihapus dari bursa karena kinerja buruk dan merugikan perusahaan serta investor. Next. Adapun keuntungan beli saham, yang dimana memperoleh dividen. Jadi investor itu mendapatkan pembagian laba perusahaan dapat dalam bentuk dividen. Yang kedua itu adalah kepemilikan perusahaan, yang dimana semakin banyak saham dimiliki, semakin besar juga pengaruh dan kendali terhadap perusahaan tersebut. Jadi yang terakhir itu adalah capital gain, yang dimana berdagang saham, investor tersebut beralih keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham saat nilai sedang naik. Selanjutnya yang kedua itu adalah obligasi, yang dimana obligasi ini adalah surat berharga atau sertifikat yang berisikan kontrak antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi adapun jenis-jenis dari obligasi, yang pertama itu obligasi pemerintah pusat, yang dimana diterbitkan oleh pemerintah pusat, bersifat liquid, yang dianggap aman dan digunakan untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Yang kedua itu obligasi pemerintahan daerah, yang dimana diterbitkan oleh pemerintah daerah, bebas pajak, digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik demi kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi yang ketiga itu ada obligasi perusahaan, yang dimana diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri yang mengembangkan usaha, yang dimana itu terdiri dari perawatan aset serta pembiayaan kegiatan operasional. Next. Adapun resiko dari obligasi
tersebut adalah yang pertama itu risiko likuiditas, yang dimana obligasi sulit dijual di pasar sekunder karena aset perusahaan tidak mudah diperjualbelikan. Yang kedua itu adalah risiko maturitas, yang dimana semakin lama jauh tempo obligasi, semakin tinggi juga ketidakpastian keuntungan. Jadi yang ketiga itu adalah risiko default, yang dimana perusahaan gagal membayar kupon dan mengembalikannya dengan pokok obligasi. Yang terakhir adalah risiko tingkat suku bunga, yang dimana fluktuasi suku bunga mempengaruhi harga obligasi. Jadi bunga naik menguntungkan pemegang, jadi bunga juga turun merugikan. Next. Adapun keuntungan dari obligasi, yang dimana pendapatan tetap, yaitu pemegang obligasi menerima atau bunga rutin jangka panjang obligasi. Selanjutnya adalah bunga lebih tinggi dari deposito, yang dimana tingkat bunga obligasi umumnya lebih besar, pembayarannya didahulukan sebelum dividen saham. Selanjutnya itu adalah hak prioritas likuidasi, yang dimana pemegang obligasi ini memiliki klaim lebih tinggi atas aset perusahaan bandingkan pemegang. Yang terakhir itu adalah capital gain, yang dimana selain kupon, obligasi bisa dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga beli untuk memperoleh keuntungan. Next. Baik, untuk bursa akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai bursa. Bursa yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa, namun yang utama adalah Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI, di mana sarana resmi untuk mempertemukan order jual dan beli efek yang tercatat di bursa. Transaksi dilakukan oleh anggota bursa, yaitu perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek sekaligus telah memperoleh persetujuan keanggotaan dari BEI. Efek yang diperdagangkan di BEI cukup beragam, seperti saham biasa, saham preference, obligasi perusahaan, obligasi negara, obligasi konversi, waran, right, kontrak opsi saham, hingga kontrak berjangka. Seluruh transaksi diproses melalui sistem perdagangan berbasis komputer yang mempertemukan pesanan jual dan beli investor secara otomatis. Selain itu, BEI berperan sebagai Self-Regulator Organization atau SRO yang berwenang menyusun aturan internal guna menjamin keteraturan, efisiensi, dan transparansi perdagangan di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, Bursa Efek di Indonesia pada awalnya memiliki dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian, pada tahun 2007, terjadi penggabungan Bursa Efek Surabaya atau disingkat dengan BES ke Bursa Efek Jakarta yang disingkat dengan BEJ, dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa resmi. Di Bursa Efek, semua transaksi diatur oleh otoritas pasar modal. Karena itu, emiten atau sebuah perusahaan tidak bisa sembarang menawarkan saham. Perusahaan yang ingin menjual surat berharga di bursa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bursa Efek Indonesia atau BEI memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Sebagai bursa tunggal, BEI meningkatkan efisiensi pasar modal dan menarik lebih banyak investor. Meskipun saham dapat dialihkan langsung antar investor atau block sale, setiap transaksi tetap wajib dilaporkan dan dicatat secara terbuka di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan pembukaan Bursa Efek di Jakarta, Surabaya, yaitu 11 Januari 1925 dan Semarang 1 Agustus 1925. Namun, gejolak politik di Eropa dan Perang Dunia II menyebabkan seluruh bursa ditutup pada tahun 1940. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 untuk mengaktifkan kembali bursa. Meski hanya bertahan hingga 1958, pasar modal Indonesia akhirnya resmi dibuka kembali pada 10 Agustus 1977 oleh Presiden Republik Indonesia, ditandai dengan Go Public PT Semen Cibinong. Sejak diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia terus berkembang dengan dukungan regulasi pemerintah. Puncaknya
lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang memberikan kepastian hukum bagi transaksi bursa dan lembaga penunjangnya. Pemerintahan juga menyempurnakan aturan melalui perubahan PP Nomor 45 Tahun 1995 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2004 untuk meningkatkan kinerja perusahaan efek. Sejak 1988, pasar modal Indonesia berkembang pesat dari 24 emiten pada 1988, jumlahnya meningkat menjadi 217 emiten di 1994, 317 emiten pada Juli 2004, 409 saham pada 2010, dan 820 saham tercatat di BEI pada November 2022. Untuk meningkatkan pelayanan, BEI juga menyusun format standar laporan emiten guna menyeragamkan penyampaian laporan dan memperkaya informasi bagi investor. Membaiknya perekonomian global berdampak positif pada ekspor, aliran modal, dan minat investasi asing di Indonesia, didukung stabilitas politik, keamanan, serta perbaikan bursa global. Kondisi ini mendorong pemodal lokal maupun asing aktif bertransaksi di BEI. Dampaknya terlihat dari meningkatnya indeks bursa hingga akhir 2022. Ketahanan pasar modal yang lebih baik, serta naiknya nilai perdagangan saham oleh investor asing. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana suatu perusahaan dapat menjadi perusahaan TBK atau terbuka. Yang pertama yaitu menjadi emiten, atau perusahaan yang ingin menjadi TBK harus terlebih dahulu berstatus emiten, yaitu perusahaan yang menawarkan efek, saham atau obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum atau sering disebut sebagai go public. Kemudian penawaran ini dilakukan di pasar perdana atau primary market, yaitu saat saham dijual pertama kali kepada publik sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua, proses penawaran umum atau IPO. Perusahaan melakukan IPO atau Initial Public Offering dengan bantuan penjamin emisi atau underwriter. Berikutnya, penjamin emisi berperan menentukan harga saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan, sekaligus membantu penjualan saham ke masyarakat. Selanjutnya, hasil penjualan saham perdana ini seluruhnya masuk sebagai modal perusahaan. Yang ketiga, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Setelah IPO, saham perusahaan harus dicatat di Bursa Efek Indonesia agar bisa diperdagangkan di pasar sekunder, yaitu antar investor. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Yang keempat, persyaratan dan pengawasan. Tidak semua perusahaan bisa langsung menawarkan sahamnya di bursa. Perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan BEI. Persyaratan tersebut meliputi aspek keuangan, tata kelola perusahaan, transparansi laporan, serta kepatuhan hukum. Yang kelima yaitu status resmi sebagai perusahaan TBK. Setelah memenuhi seluruh persyaratan melakukan IPO dan pencatatan sahamnya di BEI, barulah perusahaan tersebut resmi berstatus TBK atau terbuka. Dengan status ini, saham perusahaan dapat diperdagangkan secara bebas di bursa, dimiliki masyarakat luas, dan perusahaan wajib melaporkan kinerja serta informasi material secara terbuka. Kemudian di sini saya akan membahas market maker. Market maker berperan dalam menyediakan likuiditas perdagangan ETF di bursa ETF dengan menyerap apabila terdapat permintaan dan penawaran atas saham ETF di bursa efek, serta membantu menjaga keseimbangan antar harga ETF dengan nilai aktiva bersih atau NAB. Pasar ketiga atau third market adalah sarana transaksi jual beli efek antara market maker dan investor, di mana harga ditentukan oleh market maker sehingga disebut dealer driven market. Dengan mekanisme ini, investor membeli maupun menjual efek langsung kepada market maker, dan karena jumlahnya banyak, investor dapat memilih harga terbaik. Perdagangan dilakukan di kota-kota besar melalui jaringan nasional yang terhubung dengan komputer, dengan mesin utama OTC di pusat yang terkoneksi ke kantor-kantor market maker di berbagai daerah. Sistem ini juga terintegrasi dengan central clearing dan kustodia, sehingga pembayaran serta penyelesaian efek dapat dilakukan secara aman dan terpusat. Selanjutnya akan dibahas laporan keuangan.
Baik, di sini kita akan masuk ke submateri keempat, yaitu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu adalah informasi yang menggambarkan suatu kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi, laporan keuangan ini menjadi alat penting untuk mengetahui posisi serta hasil yang dicapai dari perusahaan tersebut, sehingga dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Next. Adapun tujuan dari laporan keuangan, yang pertama itu adalah screening, yang dimana sarana informasi tanpa perlu turun langsung ke lapangan. Yang kedua itu understanding, yang dimana memahami kondisi dan hasil usaha perusahaan. Yang ketiga itu forecasting, yang dimana meramalkan kondisi perusahaan di masa depan. Yang keempat itu adalah diagnosis, yang dimana mengidentifikasi potensi masalah dalam perusahaan. Yang terakhir adalah evaluation, yang dimana penilaian dan mengevaluasi kinerja perusahaan serta manajemennya. Next. Adapun keterbatasan dari laporan keuangan. Yang pertama itu bersifat historis, yang dimana berdasarkan data masa lalu. Yang kedua itu disusun untuk umum, bukan pihak tertentu. Yang ketiga itu mengandung tafsiran dan pertimbangan. Yang keempat itu konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang terakhir itu berorientasi pada sudut pandang ekonomi, bukan formalitas hukum. Next. Adapun pengaruh laporan keuangan bagi perusahaan, yang dimana laporan keuangan ini penting untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Jadi performasi di dalamnya membantu manajemen dan pihak luar, seperti investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan. Jadi investor dapat menilai prospek perusahaan melalui analisis laporan keuangan. Adapun komponen utama laporan keuangan meliputi yang pertama itu neraca atau posisi keuangan, yang kedua itu laba rugi, hasil usaha, yang ketiga itu perusahaan modal, yang keempat itu arus kas, dan yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Next. Kita masuk ke neraca. Jadi laporan neraca itu adalah salah satu jenis laporan keuangan yang dibuat perusahaan untuk menunjukkan posisi keuangan pada suatu periode tertentu. Next. Jadi adapun bentuk menyusun neraca tersebut. Jadi ada dua, yang pertama itu adalah bentuk skonto, yang dimana semua aktiva tercantum di sebelah kiri atau debit, dan hutang serta modal tercantum di sebelah kanan atau kredit. Bisa dilihat gambar di sebelah kiri ini. Lalu next. Yang kedua itu adalah bentuk vertikal. Dalam bentuk ini, semua aktiva nampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal. Next. Adapun klasifikasi dari neraca terdiri dari 3. Yang pertama itu aktiva atau aset, yang kedua itu liabilitas, kewajiban atau hutang, yang terakhir itu adalah ekuitas atau modal. Next. Jadi pembahasan pertama itu adalah aktiva atau aset, yang dimana aktiva ini adalah semua kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta pengeluaran yang memanfaatkan akan dinikmati di masa mendatang. Jadi ada 2 klasifikasi utama aktiva. Yang pertama itu aktiva lancar, yang dimana aset yang dapat dicairkan atau digunakan dapat kurang lebih 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Jadi yang kedua itu aktiva tidak lancar. Jadi aset jangka panjang dengan umur manfaatnya itu adalah lebih dari 1 tahun. Next. Jadi berikut adalah klasifikasi lagi dari kas atau uang tunai, adalah uang tunai yang tersedia untuk membiayai operasi dari perusahaan. Jadi uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan
penggunanya, misalkan uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, yang dimana untuk membeli aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain, tidak dapat dimasukkan dalam pos kas. Yang kedua itu adalah investasi jangka panjang, yang dimana untuk memanfaatkan kas yang belum digunakan. Jadi investasi ini bersifat marketable, yang dimana mudah dijual kapan saja dengan harga pasti. Jadi serta bersifat jangka pendek sehingga tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Jadi contohnya itu adalah deposito bank, saham, obligasi, atau surat hipotek, dan sertifikat bank. Next. Yang ketiga itu adalah piutang wesel, yang dimana tagihan perusahaan dapat dalam bentuk wesel yang memiliki kekuatan hukum, lebih terjamin pelunasannya, dan dapat diperjualbelikan atau diskontokan. Jadi jika didiskontokan, dapat menimbulkan kontingen atau kewajiban bersyarat bila wesel tidak dilunasi saat jatuh tempo. Yang keempat itu adalah piutang dagang, yang dimana tagihan perusahaan akibat penjualan kredit atau transaksi lain, seperti piutang pegawai dan uang muka. Dalam neraca disajikan sebesar nilai realisasi bersih, yaitu nominal piutang dikurangi cadangan kerugian piutang. Next. Jadi, adapun piutang penghasilan, yang dimana pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan karena jasa atau prestasi telah diberikan. Jadi tetapi pembayarannya belum diterima sehingga menjadi tagihan. Adapun persekot atau biaya dibayar di muka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain yang memanfaatkannya belum dinikmati perusahaan pada periode berjalan, melainkan untuk periode berikutnya. Next. Adapun aktiva tidak lancar, yang dimana pertama itu investasi jangka panjang adalah penanaman modal di luar usaha pokok. Jadi seperti saham, obligasi, aktiva tetap lain, atau dana khusus, itu adalah tujuan mendapatkan pendapatan tetap, yang dimana membentuk dana tertentu atau membina hubungan bisnis. Yang kedua itu adalah aktiva tetap, adalah aset berwujud untuk operasi permanen seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, kendaraan, dan perlengkapan lainnya. Yang terakhir itu adalah aktiva tetap tidak terwujud, yang dimana aset tak terwujud yang bernilai bagi perusahaan seperti hak cipta, merek dagang, lisensi atau goodwill, dan biaya pendirian. Next. Aktiva tidak lancar berikutnya adalah beban ditangguhkan, yang dimana biaya yang memanfaatkan jangka panjang dan dibebankan bertahap, misalkan adalah biaya pemasaran, penelitian, diskonto obligasi, biaya pembukaan perusahaan. Jadi adapun aktiva lain-lainnya seperti menunjukkan kekayaan atau aktivitas aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi sebelumnya, misalkan gedung dalam proses dan tanah dalam penyelesaian. Next. Masuk ke materi submateri yang kedua itu adalah liabilitas, yang dimana kewajiban atau hutang. Jadi hutang ini adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi bersumber dari kreditor. Jadi hutang dibagi menjadi dua, yaitu hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek. 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah hutang jangka panjang, yang dimana kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya jatuh temponya adalah panjang, lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Next. Adapun hutang jangka pendek, yang pertama itu hutang dagang, yang dimana hutang yang timbul karena adanya pembelian
barang dagangan secara kredit. Yang kedua itu hutang wesel adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis yang dimana diatur dengan undang-undang untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Jadi yang ketiga itu hutang pajak adalah baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. Yang keempat itu biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. Yang kelima itu adalah hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, yang dimana sebagian seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek karena harus segera dilakukan pembayarannya. Yang keenam itu adalah penghasilan yang diterima di muka, yang dimana penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisir. Next. Adapun hutang jangka panjang, ya di mana hutang obligasi ini adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari penerbit surat utang atau obligasi kepada investor. Jadi perusahaan berjanji membayar bunga secara periodik dan pelunasan pokok hutang pada saat jatuh tempo. Jadi hutang obligasi ini biasanya digunakan untuk memperoleh dana besar dengan jangka waktu panjang. Jadi adapun hutang hipotek adalah pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu seperti tanah atau bangunan. Jadi jika perusahaan gagal melunasi, kreditor berhak mengeksekusi aset yang dijadikan jaminan. Next. Adapun modal atau ekuitas, yang dimana modal ini adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham. Jadi surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Jadi adapun komponen dari modal atau ekuitas ini yang pertama itu modal saham. Jadi adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik. Yang kedua itu agio atau disagio adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Yang ketiga itu laba ditahan, yang dimana laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi. Next. Jadi adapun prinsip penyusunan dari neraca, yang dimana diawali dengan judul laporan harus memuat nama perusahaan, nama laporan neraca, dan tanggal penyusunan laporan. Yang kedua itu dalam neraca, metode penilaian harta kekayaan adalah berdasarkan hasil pokok atau kos. Jadi yang ketiga itu pos-pos dalam neraca harus dikelompokkan secara tepat dan pos-pos yang bersifat tidak sejenis akan dikelompokkan terdiri dari neraca tersebut. Jadi yang keempat itu jumlah keseluruhan kedua sisi harus seimbang. Jadi mengikuti prinsip persamaan akuntansi yang dimana aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi yang terakhir itu laporan harus menunjukkan hal sebenarnya agar tidak menyesatkan. Next. Baik, untuk laporan keuangan laba dan rugi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan ini adalah catatan sistematis yang menggambarkan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi utamanya adalah untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan membaca laporan laba rugi, kita bisa mengetahui apakah perusahaan berhasil memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian selama periode berjalan. Next. Laporan laba rugi disusun berdasarkan beberapa prinsip. Bagian pertama itu pendapatan usaha pokok.
Bagian ini menunjukkan penghasilan utama perusahaan, yaitu dari aktivitas inti seperti penjualan barang atau jasa. Bagian kedua itu biaya operasional. Di bagian kedua ini disajikan biaya-biaya operasional seperti biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi. Tujuan bagian ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Lalu bagian ketiga itu pendapatan dan beban non-operasional. Pada bagian ketiga, kita melihat hasil serta biaya dari aktivitas di luar usaha pokok perusahaan. Contohnya adalah pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian dari investasi, dan biaya keuangan seperti bunga pinjaman. Bagian ini membantu menilai bagaimana aktivitas non-operasional mempengaruhi total laba perusahaan. Bagian keempat yakni laba atau rugi insidental. Pada bagian keempat menampilkan laba atau rugi insidental, yaitu kejadian yang tidak terjadi secara rutin, seperti penjualan aset tetap, serta kerugian karena bencana, dan sebagainya. Setelah semua komponen diperhitungkan, barulah kita mendapat laba bersih sebelum pajak pendapatan. Next. Dalam penyajian laporan laba rugi ada dua bentuk. Yang pertama adalah single step dan multi step. Nah, di sini saya akan menjelaskan single step terlebih dahulu. Pada bentuk ini, semua pendapatan dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu kelompok. Sementara semua biaya juga dijumlahkan dalam satu kelompok. Perhitungan laba bersih dilakukan dengan cara sederhana. Total pendapatan dikurangi total biaya. Seperti pada contoh di sini, pendapatan pada tahun 2016 yakni 165.000 dikurangi total biaya 157.450 sehingga mendapatkan laba 7.550.000. Kelebihan dari bentuk single step ini mudah dipahami dan praktis, namun kelemahannya adalah tidak menunjukkan detail sumber laba. Oke, next. Bentuk yang kedua adalah multiple step. Laporan ini disusun dengan pengelompokan lebih rinci sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Bentuk ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai sumber penghasilan, beban, serta tahapan perhitungan laba perusahaan. Seperti contohnya dapat dilihat pada layar sebelah kanan. Oke, next. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dari laporan laba rugi. Ada beberapa pos utama dari laporan laba rugi ini. Yang pertama itu ada penjualan bersih atau net sale, yang merupakan hasil penjualan setelah potongan dari return. Lalu yang kedua ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu biaya produksi barang seperti bahan baku, upah langsung, dan biaya pabrik. Lalu yang ketiga ada biaya usaha atau operating expenses, yaitu meliputi biaya penjualan serta biaya umum dan administrasi yang tidak langsung terkait dengan proses penjualan. Next. Oke, pos selanjutnya yakni laba kotor atau gross profit, yaitu laba sebelum dikurangi biaya operasional. Lalu ada laba usaha atau operating profit, yakni laba setelah dikurangi biaya usaha. Lalu ada laba sebelum bunga atau pajak atau earning before interest tax, yakni laba sebelum dipotong bunga dan pajak. Lalu ada laba bersih setelah pajak atau earning after tax, yakni laba yang tersisa setelah dipotong bunga dan pajak. Dan terakhir ada laba ditahan atau return earning, yaitu laba setelah dikurangi dividen
dan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Next. Lalu, dalam penyusunan laporan laba rugi, terdapat beberapa aturan penting. Yang pertama, laporan harus mencantumkan judul yang memuat nama perusahaan, jenis laporan, dan periode waktu. Kedua, sumber penghasilan dan biaya terkait usaha pokok harus diungkapkan dengan jelas. Ketiga, jumlah pajak perusahaan harus ditampilkan secara khusus. Dan keempat, pos insidental serta penyesuaian periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah. Next. Nah, di sini lanjut saya akan menjelaskan tentang laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan atau Statement of Retained Earning merupakan laporan yang menunjukkan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba ini akan terus diakumulasikan selama umur perusahaan dan digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan serta pengembangan usaha di masa depan. Seperti contoh pada PT Duta Bangsa Indonesia tahun 2017, saldo laba ditahan awal sebesar Rp15.700.000 ditambah laba bersih Rp7.250.000, lalu dikurangi dividen sebesar Rp1.200.000. Hasil akhirnya saldo laba ditahan per 31 Desember 2017 adalah Rp21.750.000. Dalam praktiknya, laporan laba ditahan ini terkadang digabungkan dengan laporan laba rugi, sehingga disebut sebagai laporan laba rugi dan laba ditahan. Next. Selanjutnya di sini ada dividen saham. Berbeda dengan dividen tunai, dividen saham adalah pembelian saham baru kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Penerbitan dividen saham akan mengurangi saldo laba ditahan, tetapi menambah modal saham pada ekuitas. Artinya tidak ada perubahan pada total aset maupun kewajiban perusahaan. Tujuan dividen saham biasanya adalah untuk menjaga harga saham tetap terjangkau, memperluas jumlah saham yang beredar, serta meningkatkan likuiditas saham di pasar. Jadi meskipun tidak menambah kekayaan pemegang saham secara langsung, dividen saham tetap memberikan manfaat strategis bagi perusahaan maupun investor. Next. Nah, lanjut di sini saya juga menjelaskan tentang laporan modal sendiri. Laporan modal sendiri atau Statement of Owner Equity adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal selama satu periode akuntansi. Laporan ini biasanya terdapat pada perusahaan perseorangan, terutama perusahaan dagang. Perhitungan meliputi laba bersih yang diperoleh, pemakaian TAF, serta penambahan modal oleh pemilik. Sebagai contoh di sini kita lihat pada data PT Duta Bangsa Indonesia, di mana modal awal sebesar Rp15.700.000, kemudian ditambah laba bersih Rp7.250.000, serta investasi tambahan Rp5 juta dikurangi price Rp1.200.000, yang mana hasil akhirnya modal per 31 Desember 2017 adalah Rp26.750.000. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan sumber dan penggunaan kas dalam periode tertentu dengan menekankan pada perubahan positivitas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini membantu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta menggunakannya untuk menjalankan operasional, melakukan investasi, dan memenuhi kewajiban keuangan, sehingga memberikan gambaran tentang likuiditas, stabilitas, dan prospek usaha di masa depan.
Sumber dan penggunaan kas berasal dari bertambahnya kewajiban atau berkurangnya aktiva, misalnya penerimaan piutang, hasil penjualan aktiva, atau pinjaman baru. Sebaliknya, penggunaan kas terjadi ketika kewajiban berkurang atau aktiva bertambah. Contohnya, pembayaran hutang, pembelian aktiva tetap, maupun pembayaran dividen. Laporan arus kas berfungsi untuk menunjukkan sumber dan penggunaan kas dalam periode tertentu. Analisis arus kas penting bagi manajemen dan investor untuk menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban, membiayai modal kerja, serta melakukan investasi. Analisis ini bisa dilakukan secara internal atau eksternal. Selanjutnya, transaksi yang tidak mempengaruhi kas, yaitu beban depresiasi, amortisasi, atau depresi yang tidak membutuhkan pengeluaran kas. Kerugian piutang yang dihapus karena tidak tertagih, penghapusan atau pengurangan nilai buku aktiva tetap yang sudah habis masa pakainya, serta pembayaran dividen dalam bentuk saham, pembatasan penggunaan laba, dan revaluasi aktiva tetap. Selanjutnya, klasifikasi laporan arus kas, di mana kita sering mendengar istilah sumber kas utama, yaitu perusahaan berasal dari laba bersih setelah pajak, yang perlu disesuaikan dengan biaya non-kas seperti depresiasi dan amortisasi. Selain itu, kas juga dapat diperoleh dari pengurusan aktiva, misalnya penjualan aktiva tetap, tambahan pinjaman bank, jangka pendek maupun panjang, penerbitan obligasi, atau penjualan saham perusahaan. Kemudian ada istilah penggunaan kas terjadi akibat kenaikan working investment dan investasi pada aktiva. Misalnya, penambahan persediaan, hutang dagang, pembelian aktiva tetap, serta pembayaran angsuran hutang jangka panjang. Biaya bunga memang dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Tetapi, baik bunga maupun pokok pinjaman tetap dianggap sebagai penggunaan kas yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, aktivasi dalam perubahan kas. Yang pertama, arus kas dari aktivasi operasi atau cash flow from operating activity, yaitu kegiatan rutin perusahaan untuk memperoleh laba dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activity, yaitu kegiatan perusahaan dalam mengelola dan menambah aset untuk mendukung operasionalnya. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activity, yaitu kegiatan non-rutin yang berkaitan dengan perolehan atau pelunasan dana sehingga jumlahnya bisa berubah drastis. Selanjutnya, tujuan laporan arus kas membantu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa depan, sekaligus memberikan gambaran tentang likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Informasi ini juga berguna untuk mengevaluasi kebijakan manajemen dalam mengelola kas, seperti efisiensi penggunaan modal kerja, investasi, maupun pembayaran kewajiban. Selain itu, laporan arus kas memudahkan investor, kreditor, dan pihak lain dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan usaha dan kesehatan finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Pengertian dari analisis laporan keuangan adalah kegiatan menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai dan memahami kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, baik dari segi likuiditas, profitabilitas, maupun solvabilitas, dengan informasi yang lebih jelas. Analisis ini memudahkan manajemen dalam menentukan strategi bisnis serta membantu pihak eksternal, seperti investor dan kreditor, dalam mengambil keputusan yang tepat terbaik terkait investasi maupun pemberian pinjaman. Selanjutnya, tujuan utama dari analisis laporan keuangan yaitu untuk menilai posisi keuangan dari kinerja serta prospek perusahaan di masa depan. Melalui analisis ini, manajemen, investor, kreditor, dan pihak eksternal dapat memperoleh informasi yang relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dari aspek finansial, sehingga dapat menjadi acuan dalam memperbaiki strategi dan meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya adalah analisis teknikal dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis metode pendekatan dalam mengambil keputusan investasi, yang mana dalam pendekatan ini terdapat dua metode, yakni dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis teknikal, yang mana merupakan metode yang banyak digunakan dalam investasi modern, terutama untuk jangka pendek. Metode ini berasumsi bahwa pergerakan harga tidak bersifat acak, melainkan membentuk pola berulang yang bisa diprediksi. Terdapat 3 prinsip utama dalam analisis teknikal. Yang pertama itu harga mencerminkan segalanya. Yang kedua, harga bergerak dalam tren, baik naik, turun, maupun berbalik arah. Dan yang ketiga, aksi pasar cenderung berulang, sehingga pola di masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa depan. Next. Baik, untuk analisis fundamental ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun analisis fundamental yang dimana analisis fundamental ini adalah metode penilaian perusahaan melalui laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan layak dijadikan tempat investasi, misalkan dengan membeli sahamnya. Jadi adapun kriteria kesehatan perusahaan atau RLS, yang dimana pertama itu adalah rentabilitas, yang dimana itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua itu adalah likuiditas, yang dimana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir itu yang ketiga adalah solvabilitas, yang dimana kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan kewajiban jangka panjang. Next. Baik, selanjutnya adalah teknik analisis laporan keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, analisis perbandingan laporan keuangan di sini merupakan teknik metode dalam analisis laporan keuangan, yang dimana yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbandingan laporan keuangan. Dengan membandingkan neraca pada 2 tanggal atau lebih, kita bisa mengetahui perubahan keuangan perusahaan, baik karena laba rugi operasional, perubahan aktiva, maupun pelunasan hutang. Analisis ini bisa dilakukan secara horizontal, yaitu membandingkan laporan antar periode, maupun secara vertikal, yaitu membandingkan pos-pos dalam satu periode. Hasil analisis bisa ditunjukkan dalam bentuk data absolut, kenaikan atau penurunan dalam rupiah maupun persentase, serta dalam bentuk rasio. Next. Nah, di sini dapat dilihat bentuk atau kolom-kolom dalam laporan keuangan yang diperbandingkan. Yang dimana di kolom C itu menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam absolutnya atau dalam jumlah rupiah. Lalu ada kolom D, yaitu menunjukkan pertambahan dan pengurangan yang dinyatakan dalam persentase. Persentase di sini dapat dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam laporan tahun sebelumnya atau tahun yang menjadikan pembanding atau tahun dasar. Nah, di kolom E dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun pembanding atau tahun dasar. Nah, kolom F di sini adalah persentase dari data total dengan cara membagi masing-masing pos aktiva dibagi dengan jumlah aktiva. Dengan cara ini, kita bisa lebih mudah memahami perubahan posisi keuangan perusahaan. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat contoh laporan laba rugi yang diperbandingkan. Untuk menghitung kolom rupiah, caranya adalah mengurangkan angka tahun 2017 dengan tahun 2016. Sedangkan untuk menghitung persentase, kita membandingkan perubahan rupiah tersebut dengan tahun dasar, yaitu tahun 2016. Dengan analisis perbandingan, kita bisa mengetahui perubahan penting dalam setiap pos laporan, misalnya dalam penjualan, harga pokok maupun laba bersih.
Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan selanjutnya, yakni analisis common size. Analisis common size adalah metode analisis laporan keuangan dengan cara membandingkan suatu pos terhadap pos lainnya, tetapi dalam bentuk persentase. Angka-angka ditunjukkan dalam persen agar lebih mudah dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Pada neraca, biasanya total aktiva dijadikan standar 100%. Kemudian, setiap pos aktiva maupun pasiva dibandingkan terhadap total tersebut. Sedangkan, pada laporan sebelumnya, yakni laporan laba rugi, penjualan bersih dijadikan dasar 100%, lalu pos-pos biaya dan laba dibandingkan terhadap penjualan tersebut. Kelebihan dari analisis ini memudahkan dalam melihat proporsi tiap komponen, mengidentifikasi perubahan struktur keuangan, serta membandingkan kinerja antar perusahaan yang berbeda ukuran. Neraca yang sudah dilakukan analisis common size akan tampak dua hal, antara lain distribusi aktiva dan pasiva, dan kontribusi tiap pos terhadap aktiva dan pasiva. Next. Adapun contoh penerapan analisis common size dapat dilihat pada neraca PT Duta Bangsa Indonesia yang berada di sebelah kiri. Hasil analisis common size ini menunjukkan bahwa pada sisi aktiva, pos yang dominan adalah piutang dagang dan persediaan barang dagangan, masing-masing sebesar 30,9% dan 37,4% di tahun 2016. Serta 32,5% dan 33,4% di tahun 2017. Pada sisi pasiva, yang dominan adalah obligasi, yaitu 42,7% di tahun 2016 dan menurun menjadi 32,5% di tahun 2017. Pos-pos dominan ini perlu mendapat perhatian khusus karena menunjukkan besarnya dana perusahaan yang ditanamkan pada akun tersebut, yang sebagian besar berasal dari pendanaan melalui hutang maupun modal. Analisis ini mempermudah dalam menilai perubahan struktur pembiayaan serta distribusi investasi perusahaan. Next. Lanjut, di sini saya menjelaskan tentang dasar dari analisis common size. Analisis common size digunakan untuk mengetahui kontribusi relatif setiap pos dalam laporan keuangan terhadap total aktiva atau pasiva. Setiap pos akan dihitung persentasenya terhadap total keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan tingkat kepentingan suatu pos agar dapat dianalisis lebih lanjut. Semakin besar persentasenya, maka semakin penting pos tersebut untuk diperhatikan oleh manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, hasil dari analisis common size tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hasil tersebut perlu dibandingkan dengan karakteristik industri tempat perusahaan itu beroperasi. Seperti contohnya di sini ada pada perusahaan manufaktur. Biasanya pada perusahaan ini dominan pada aktiva tetap, seperti pabrik dan mesin. Hal ini karena perusahaan manufaktur memerlukan investasi besar dalam proses produksi. Lalu contoh pada perusahaan jasa, ini cenderung dominan pada piutang. Hal ini karena kegiatan utamanya adalah mengelola dana dan memberikan layanan keuangan, misalnya pada industri perbankan. Lalu pada perusahaan dagang, umumnya dominan pada piutang dagang dan persediaan barang dagangan. Karena aktivitas utamanya adalah membeli dan menjual barang, maka dua akun tersebut menjadi kunci penting. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan analisis common size pada laporan laba rugi yang merupakan alat penting dalam mengevaluasi efisiensi dan struktur biaya suatu perusahaan. Di sisi kiri kita bisa lihat contoh laporan laba rugi dari PT Duta Bangsa Indonesia yang menyajikan data untuk tahun 2016 dan 2017 lengkap dengan persentase masing-masing pos terhadap total pendapatan. Dalam analisis common size ini,
Penjualan bersih atau net sales digunakan sebagai dasar 100%. Kemudian, setiap pos biaya dan laba dibandingkan terhadap penjualan bersih tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui proporsi masing-masing komponen secara relatif, bukan hanya dalam nilai absolut. Terdapat beberapa hal penting yang bisa dianalisis dari laporan laba rugi common size, yakni yang pertama, seberapa besar kontribusi harga pokok penjualan terhadap penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat apakah persentasenya menurun atau meningkat dari tahun ke tahun. Jika menurun, artinya perusahaan lebih efisien dalam mengelola biaya produksinya. Jika meningkat, bisa jadi ada kenaikan harga bahan baku atau inefisiensi produksi. Nah, yang kedua, berapa kontribusi laba bersih terhadap penjualan? Laba bersih ini mencerminkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Kita juga bisa menilai apakah biaya operasional dan administrasi dapat ditekan untuk mendongkrak profitabilitas. Lalu yang ketiga, perhatikan juga pos biaya administrasi dan bunga. Jika proporsinya tinggi, maka laba bersih akan tertekan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu mengontrol pengeluaran non-produktif. Dengan membuat analisis common size seperti ini dan memahami karakteristik industrinya, kita bisa memperkirakan jenis aktivitas usaha perusahaan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Okay, next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai teknik analisis laporan keuangan berdasarkan analisa rasio. Laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi laba atau dividen di masa depan, sehingga menjadi alat penting bagi investor dalam menilai prospek perusahaan. Analisis rasio keuangan membantu mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial, serta membandingkan posisi perusahaan dengan pesaing guna mendukung kebijakan keuangan yang lebih tepat. Rasio keuangan yang pertama yaitu rasio likuiditas. Risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio ini menunjukkan seberapa mudah suatu aktiva dapat dikonversi menjadi kas tanpa kehilangan nilai dengan kas sebagai aktiva paling liquid. Pada rasio ini, kita mengenal bagaimana current ratio, yaitu ukuran solvensi jangka pendek, yaitu kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada istilah quick ratio, yaitu ukuran solvensi jangka pendek yang lebih teliti karena tidak memasuki persediaan sebagai aktiva lancar. Dengan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Kemudian ada cash ratio, yaitu membandingkan kas dan bank dengan hutang lancar untuk menilai kemampuan melunasi kewajiban tanpa piutang dan persediaan dengan rumus kas lancar sama dengan kas dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas atau leverage, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini memberikan ukuran yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. Kita bisa melihat debt to total asset, yaitu rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan dengan rumus debt to total asset sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian ada debt to equity ratio, yaitu ukuran dalam analisis laporan keuangan untuk menunjukkan besarnya jaminan bagi kreditor. Dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal sendiri. Kemudian ada time interest earned, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga, semakin tinggi nilainya, semakin baik kemampuan membayar. Dengan rumus time interest earned sama dengan laba bersih operasional dibagi dengan beban bunga. Kemudian ada asset to equity, yaitu rasio antar total aset dengan modal sendiri yang ada di dalam perusahaan dengan rumus total asset to equity sama dengan total aset dibagi dengan modal sendiri. Kemudian ada fixed asset to equity, yaitu rasio yang membandingkan antar total aktiva
ekuitas dengan modal sendiri. Dengan rumus fixed asset to equity sama dengan fixed asset dibagi dengan modal sendiri. Kemudian ada current asset to equity, yaitu rasio yang membandingkan antar total aktiva lancar dengan modal sendiri. Dengan rumus current asset to equity sama dengan current asset dibagi dengan modal sendiri. Kemudian dilanjut dengan inventory to equity, yaitu rasio yang membandingkan antar total persediaan barang dengan modal sendiri. Dengan rumus inventory to equity sama dengan persediaan barang dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya ada receivable to equity, yaitu rasio yang membandingkan antar total piutang dengan modal sendiri. Dengan rumus receivable to equity sama dengan piutang dagang dibagi dengan modal sendiri. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah ukuran efisiensi yang menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini menilai efektivitas manajemen dalam mengelola aktivitas, termasuk persediaan, dengan membandingkan penjualan terhadap investasi dalam berbagai aset. Analisis biasanya menggunakan persediaan rata-rata agar lebih akurat, karena penjualan berlangsung sepanjang periode. Sementara persediaan tercatat pada tanggal tertentu saja. Pada rasio ini kita melihat bagaimana sales to liquid asset, yaitu rasio yang membandingkan antar total penjualan dengan aktiva liquid. Dengan rumus sales to liquid asset sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva liquid. Kemudian ada sales to receivable, yaitu rasio yang membandingkan antar total penjualan dengan piutang. Dengan rumus sales to receivable sama dengan penjualan dibagi dengan piutang dagang. Kemudian ada sales to inventories, rasio yang membandingkan antar total penjualan dengan persediaan barang. Dengan rumus sales to inventories sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan barang. Selanjutnya ada sales to current asset, yaitu rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan aktiva lancar. Dengan rumus sales to current asset sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Selanjutnya ada sales to fixed asset, yaitu rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan aktiva tetap. Dengan rumus sales to fixed asset sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Selanjutnya ada sales to total asset, yaitu rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan total aktiva. Dengan rumus sales to total asset sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Kemudian rasio yang keempat yaitu rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan gambaran tentang bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasi yang sudah dilakukan. Pada rasio ini kita bisa melihat bagaimana net profit margin atau NPM, yaitu rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Dengan rumus net profit margin atau NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Kemudian ada return of investment atau ROI, rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Dengan rumus return on investment atau ROI sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya ada return of equity atau ROE, rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya ada rasio yang kelima, yaitu rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang menunjukkan sekelompok rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan, nilai buku per lembar, dan nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku. Kita bisa melihat istilah dari price earning ratio atau PER, yaitu rasio yang membandingkan antar harga per saham dengan laba per saham. Dengan rumus PER sama dengan harga per saham dibagi dengan laba per saham. Kemudian ada istilah book value per share, yaitu rasio yang membandingkan antara modal ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Dengan rumus book value per share sama dengan modal ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar.
Selanjutnya ada market to book value ratio, yaitu rasio yang membandingkan antar harga pasar per saham dengan nilai buku per saham. Dengan rumus, market to book value ratio sama dengan harga pasar per saham bagi dengan nilai buku per saham. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai analisa kerja dengan DuPont System. DuPont System menilai kinerja perusahaan melalui beberapa rasio, yaitu asset turnover untuk mengukur efektivitas aset menghasilkan penjualan, net profit margin untuk melihat laba bersih, ROI untuk tingkat pengambilan aset, serta aset leverage untuk menilai perbandingan ekuitas dan aset. Selain itu, terdapat rasio profitabilitas seperti ROE dan ROI, di mana ROE dihitung dari ROA dikalikan equity multiplier. Rasio pasar seperti PER, book value per share, dan market to book value ratio juga digunakan untuk menilai nilai dari persepsi pasar terhadap saham perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghasilkan ROE sama dengan net profit margin dikali asset turnover, sehingga akan menghasilkan laba bersih dibagi dengan total ekuitas sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan penjualan dan dibagi dengan total aset. Selanjutnya, jika perusahaan mendanai hanya dengan modal sendiri, maka ROA sama dengan ROE, karena total aktivanya sama dengan total ekuitas. Tapi jika perusahaan menggunakan total, maka ROE lebih besar dari ROA. Efek penggunaan hutang terhadap ROE digambarkan oleh pengganda ekuitas. Bisa dilihat ada dua bagian rumus yang akan digunakan. Selanjutnya, DuPont System membantu mengidentifikasi penyebab ketidakefisienan perusahaan dengan membagi ROE menjadi 3 komponen, yaitu net profit margin untuk menilai laba dari penjualan, asset turnover untuk mengukur efisiensi penggunaan aset, dan equity multiplier yang menunjukkan pengaruh leverage. Ketiga komponen ini saling terkait dalam penjelasan profitabilitas, efisiensi, dan risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Salah satu tugas manajer keuangan adalah membuat peramalan laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kekayaan pemegang saham. Karena tujuan utama manajemen keuangan adalah memakmurkan mereka. Peramalan ini mencakup rencana perubahan struktural modal, portofolio investasi, serta penyusunan tindakan sebagai pedoman aktivitas perusahaan di periode selanjutnya. Selain itu, analisis rasio tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan, tapi juga untuk menyusun laporan keuangan proyeksi atau pro forma sebagai gambaran kondisi keuangan di masa depan. Selanjutnya, perencanaan keuangan atau projected financial statement. Perencanaan keuangan sangat bergantung pada perencanaan lain yang dibuat perusahaan, di mana dasar terbaiknya adalah laporan keuangan terakhir atau rencana penerimaan dan pengeluaran kas pada periode yang direncanakan. Dalam praktiknya, perencanaan ini meliputi berbagai proyeksi seperti laporan keuangan, proyeksi kas, dan lainnya. Proyeksi kas menjadi penting karena berfungsi untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, sedangkan proyeksi laporan keuangan digunakan untuk menilai dampak keseluruhan terhadap likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah laporan keuangan pro forma atau pro forma financial statement. Laporan keuangan pro forma adalah perkiraan laporan keuangan di masa mendatang yang disusun berdasarkan rasio-rasio tahun sebelumnya. Laporan ini penting bagi perusahaan dan investor sebagai alat perencanaan keuangan. Meskipun tidak selalu menunjukkan angka yang sebenarnya, penyusunannya bisa sederhana jika hanya satu periode dan satu kondisi tertentu, namun akan lebih kompleks jika mencakup beberapa periode dan asumsi. Semakin panjang periode estimasi, semakin besar ketidakpastian hasilnya. Sebagai contoh, pada PT Duta Bangsa Indonesia, laporan keuangan pro forma diprediksi menggunakan analisa rasio. Berikut adalah bagaimana rasio perusahaan dari PT Duta Bangsa Indonesia. Dalam penyusunan laporan keuangan pro forma, terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu semua kewajiban yang dianggap sebagai kewajiban wajar
seluruh penjualan dilakukan secara kredit, serta 1 tahun diasumsikan terdiri dari 360 hari. Berikut adalah laporan keuangan pro forma untuk PT Duta Bangsa Indonesia secara neraca, dan laporan laba rugi. Baik, adapun kesimpulan yang kami bawakan dari materi ini adalah dalam perekonomian modern, bisnis digital hadir sebagai inovasi yang mendorong efisiensi dan peluang baru di berbagai sektor, termasuk dalam pasar modal yang menjadi sarana penting bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan bagi investor untuk menanamkan modal. Jadi aktivitas jual beli difasilitasi melalui bursa yang menjamin keteraturan dan transparansi perdagangan. Untuk menilai kinerja perusahaan, disusunlah laporan keuangan yang menjadi dasar dalam menilai kondisi keuangan, profitabilitas, dan prospek usaha. Selanjutnya, melalui analisis laporan keuangan baik dengan metode perbandingan maupun common size, investor dan manajemen dapat memperoleh gambaran mendalam mengenai kekuatan, kelemahan, serta potensi pertumbuhan perusahaan sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi persaingan bisnis maupun investasi di era digital. Next. Baik, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi analisis laporan keuangan. Next. Sekian dari presentasi kami. Jika ada perkataan yang kurang tepat dan materi dibawakan kurang baik, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Terima kasih.